mertu lebih bawah naskah kan kemas keluar. Itu kan kamu mulai nan pemetaannya tentang pupu mentang manuskrip kan. Ya. Jadi 620 pet koleksi naskah kan. Nyan dalam proses katalogisasi. Dan nyan kali terpisah menurut kandungan isi naskah. Jadi punya jamun anggap palun naskah Acehnya hanya teks keagamaan. Karena anggapan jihnya adalah warisan dari pesantren, dayah, dari tungku-tungku. Tapi ketika kemudian dalam proses warbe 14 warbe 15 mulai dah baca bandung sampai Jino, dan baru dah tutup bahwa apapun itu dicatat oleh orang Aceh. Ya. Mulai dari catatan yang paling kecil sampai yang paling besar, yang tidak penting pun dicatat. Termasuk untuk Pulau Japri, masalah hal kecil lah dicatat. Ya, tentang perdagangan ya. Kemudian meninggal orang, warga, segala macam dia dicatat. Kemudian selain teks keagamaan yang cerita hanya fikih, tauhid, tasawuf, ada naskah-naskah dalam bidang astronomi, falak, perbintangan, ya. Kemudian naskah dalam bidang pengobatan, ya. Kemudian juga naskah-naskah dalam bidang sejarah, tentunya. Kemudian juga naskah-naskah kebencanaan, paling penting. Begitu juga dengan mitigasi. Jadi naskah yang memang mencatat kebencanaan. Tapi naskah yang juga langsung menawarkan mitigasi jipa. Benar. Kemudian naskah misalnya peristiwa-peristiwa penting, apakah itu dalam bentuk surat ataupun dicatat pada pinggir bagian sampul naskah. Kemudian juga naskah-naskah dalam bidang tata bahasa. Dan hampir mandum bidang keilmuannya ditemukan dalam naskah Aceh. Yang paling le dari nomor tu lebih kan lebih menang. Yang paling le dari mandum naskah koleksi Lun dan 620 sekian naskahnya adalah naskah dalam bidang keagamaan. Keagamaan. Jadi tauhid, fikih, tasawuf kan paling le. Paling le. Tapi kemudian naskah dalam bidang tata bahasa juga cukup le. Tata bahasa. Dan hana habis dah baca belum. Setidaknya dari 620-nya berarti kalian belum baca secara umum. Kalau dapat dah naskah yang penting, catatan penting, peristiwa apa yang dicerat yang kalian lupa. Peristiwa. Dan cerita baca mana, hotel siapa pun kan baca cerita aja. Yang mana Pak ya. Jadi yang jauhnya karena dia nak dapat dalam kampung yang bahasa Melayu agak mudah. Tinggal kemudian gebimbing ayah lem bahwa kenali setiap huruf le. Baca halaman phone le berlancar, halaman kedua dan selanjutnya yang kaji. Huruf yang kamu pilih. Kiban cara tarik hurufnya, kamu pola aja dalam sebuah naskah yang ke depan akan mudah. Begitu juga naskah yang lain. Kalau nilai hurufnya kiban. Ada pak menung ya? Kan dari urung silam. Nak buat pak tu aku jemun. Nak buat aku jemun ya. Menanci yang bahasa Aceh. Jadi alhamdulillah urung silam ya ayah. Jet naskah dalam bahasa Aceh. Yang Jino mungkin masalah yang sangat dirasakan oleh peneliti-peneliti naskah di Aceh adalah hanale anak muda ataupun jarang tak anak muda bakal orang tua. Jet baca naskah-naskah dalam bahasa Aceh. Karena getulis beda dengan baca. Kecuali mungkin nazam-nazam Aceh yang lahir dari tahun 1900 sampai sekarang. Karena yang getulis kalau lagi baca lagi tulis. Sedangkan yang abad 18, 17, 16 adalah naskah yang memang tidak dibaca sebagaimana ditulis. Ada penambahan dan pengurangan dalam hal bunyi, huruf dan segala macam. Alhamdulillah ayah Lun yang jid. Dan sampai kemudian Lun jid memahami bahawa kiban naskah bahasa Aceh dari abad 17, kiban naskah bahasa Aceh abad 18, kiban abad 18 apa yang hana, abad 17 apa yang apa yang berubah, apa yang ada, apa yang nyan. Jadi setelah kita mendalami dan membaca semua naskah-naskah yang kita miliki. Okey. Nah, berarti dari sebagiannya ni ke konteks yang naskah yang memuat dengan kebencanaan naskah-naskah yang memuat kebencanaan termasuk paling le di Aceh. Paling le. Jadi menyatakanlah Sumatera, yang berarti Aceh dan Sumatera Barat adalah dua daerah yang paling banyak menghasilkan naskah-naskah kebencanaan. Dan mungkin kebencanaan dalam hal gempa juga paling sering terjadi antara Aceh dengan Sumatera Barat.
Yang paling sering. paling sering. Walaupun lebih banyak naskah-naskah yang sifatnya mitologi. Adapun kalau kita kalaupun tanya mesti mengutip pendapat Syekh Abdul Salam At-Tirawi yang nak begah bahwa ilmu gempa, ilmu fal, ilmu bintang itu adalah ghalib maghlub. Jadi jihnya je betul je hal betul. Tapi yang karena kebiasaan. Jadi kebiasaan terjadi jemun dan yang kemudian dicatat. Sehingga kemudian selang-seling di antara naskah gempa. Gimana selang-seling? Selang-seling ada perbedaan. Jadi ada varian antara naskah-naskah gempa yang kemudian naskah gempa memang lebih dekat dengan agama. Ada naskah gempa yang dia dekat dengan mitologi. Mitologi, ini contohnya gimana? Mitologi seperti naga, kemudian misalnya cerita bahwa buminya berarti yang terletak di atas kerbau, di atas tanduk dengan macam, kemudian di bawahnya ada ikan macam lah. Jadi nama manuskrip ni. Kemudian naskah misalnya langsung mengutip ayat Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Yang diterjemah juga bahwa Allah Taala pada hari kiamatnya menggempakan bumi dan meluluhlantakkan gunung-gunungnya. Kutip. Kemudian baru diawali dengan teks misalnya bab jika gempa pada hari pada bulan tertentu apa yang akan terjadi. Dan yang mandum sifatnya ghalib maghlub. Astronomi yang tradisi ya. Kemudian yang paling penting adalah naskah-naskah yang mencatat peristiwa kebencanaan itu terjadi. Yang peristiwa. Yang jarang. Le urang tanya hana perhatian pada naskah-naskah yang memang catatannya akan ditemukan pada bagian sampul. Atau pada bagian-bagian pinggir naskah. Tapi yang mesti lagi contoh kan, yang naskah-naskah yang prediksi bencana. Nah, kan? Prediksi bencana pun mungkin nak buka mesti banyak catatan nya pernah terjadi sehingga mampu diprediksi. Hana latar belakangnya hana. Salah satu juga naskah yang cukup menarik dan dalam koleksi Ilun, Nasabah doa. Yang doanya kemudian ada satu peristiwa yang terjadi di tahun yang sama dan yang dicatat dalam dunia modern sekarang juga dicatat. Jadi tayo ada depan nasmong di semulu, si kurumlah 07. Ya kan? Nasabah doa dari Tengku Alu Ketapang. Alu Ketapangnya di Samalanga. Jadi Alu Ketapang di Samalanga yang base tempat para kaum mujahidin yang perang lah dengan Belanda. Jadi Tengku Alu Ketapang anak sebut nanso. Naskahnya ngetulis le Tengku Muhammad Tahir Paluh Juru Pandi. Di tahun akhir Sekurumlah 06, awal Sekurumlah 07. Dan yang gemunuainan kepada Belanda yang duduk di Aceh, yang di darat supaya laut yang di laut supaya di darat supaya habis Belanda yang di darat. Menasib Belanda yang dalam laut dia ada kapal bergepulham berjejak ke penungkut. Yang doa. Dan yang terjadi kemudian peristiwa yang terjadi Syukurumlah sendiri semong di semulu pada berom meninggal orang. Nah, doanya tahu tulis kemudian dia ke dalam catatan manuskrip. Yang memang sebut inilah doa Tengku Alu Ketapang. Tak tulis di Tengku Muhammad Tahir benar. Tengku Muhammad Tahir kesalin naskahnya di tahun yang kejadiannya. Jadi apa yang lakinya kemudian terteruh. Ya, jadi walaupun mungkin terus je beladi. Ya, istilahnya apa ibuna atau apa? Ini juga laut yang terus bergebak udara. Jadi doanya tek Arab je, tek Aceh je. Dan sekitar 6 halaman. Tak ada posting. Kebencanaan yang kami itu semong. Itu berarti nak istilah-istilah khusus kan? Iya benar. Iya benar. Benarnya Rayo lebih helm lagi dalam teks gempa. Gempa pada bulan tertentu, air laut keras akan naik ke darat, banyak orang mati. Yang benarnya lo langsung dalam merompak dalam naskah. Tapi mesti lagi gempa yang terjadi tahun abad ke-12 di Aceh Besar dan gempa yang terdahsyat dicatat dalam naskah di Tanah Habib kan pada bagian sampul. Gempa pertama ringan, tapi gempa kedua yang dahsyat juga. Yang dalam manuskrip. Terakhir yang dicatat dengan detail yang adalah gempa yang terjadi di Aceh Besar. Tahun Sekurumlah 60 salah 60 atau 60 kurang. Akhir 60-an. 60-an lah Merdeka. Yang gempa yang cukup dahsyat. Yang sampai getulis nazam le Syekh Kururaya. Syekh. Yang memang judul
syair gempa. Yang cerita bahwa Bukit Amat Ramayang di Lamrehnya mekan pukul 2 dalam gempanya. Dan nyata peristiwa. Dan memang kejadiannya yang disaksikan yang dicatat dalam syairnya. Okey. Dan dia dianggap sebagai naskah yang paling akhir yang mencatat peristiwa kebencanaan di Aceh. Karena itu kan naskah cerita yang dibatasi minimal berusia 50 tahun. Ya. Yang ke katro no. Katro punya tahun 60 tulis ya. Ya 60. Yang berarti kan lebih 50 tahun. Yang naskah yang memang terakhir kira. Dan entahlah cerita akibat hancur rumah di kedai Kurung Raya, dukna orang mati pada buah rumah gula yang cetak lengkap. Tapi kan telah yang dicatatkan orang nak jelaskan secara atasi bencana berselamat dari bencana itu nak cik. Nah, jadi misalnya lagi naskah, orang ni sering sebut naskah Tajul Muluk atau naskah yang sifatnya seperti yang judul Tajul Muluk. Ya. Karena Tajul Muluk kan seperti judul kitab yang kagak himpunkan oleh orang Aceh, oleh ulama Aceh, Haji Ismail atau Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Asyi, Tunku Syekh Petrian. Yang kubu ini di Kamilui. Bukan, di Bukabilui. Yang bukan Bilui. Tunku Syekh Petrian, Haji Ismail atau Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Asyi. Himpun sebuah kitab namanya Tajul Muluk. Kitab kan terdiri dari sebuah kitab tu je. Jadi kitab yang judul fonji adalah Sirajul Zulam, yang karya Tunku Syekh Kutagarang. Kemudian ada dua buah kitab yang karya ulama dari Fatani. Kitabnya memang lebih kepada ilmu-ilmu firasat, perbintangan, astronomi. Ya. Tapi yang bahasa Aceh, Arab Aceh. Yang jauh Melayu. Melayu. Nah muncul naskah-naskah yang lain itu hanya judul. Tapi ketika orang Neo kalian menganggapnya adalah Tajul Muluk. Karena asal-asal yang sama dengan Tajul Muluk, tapi asal-asal yang lain yang hana dalam Tajul Muluk. Ini ke merumpak misalnya alamat-alamat peristiwa dan keban kemudian mitologi yang harus terbegot. Jadi karena mesti begot tengok oleh orang Aceh yang familiar adalah Ronaah. Jadi nahas lah kan bahasa Arab juga benar. Jadi huruf sial. Hari yang sial. Jadi dalam dalamnya 12 huruf kan semacam. Jadi yang kena bentuk mitologi nan. Jangan berpergian pada hari itu. Kalau berpergian maka apa terjadi? Di Nauro yang jejak, Nauro yang jejak. Nauro yang jejak kau kaya, Nauro yang jejak kau kaya. Kemudian Hanaru. Kemudian masalah begat rumah juga hal-hal yang pantangan ini segala macam. Jadi warbe membelah. Kamu watanya lu yang paling muda ini. Jadi kalau ngumpulkan, jadi katanya Bang Fauzan Santa, kitab hubungi lo. Bang Fauzan Santa yang projekan di Sekolah Dok Karim. Jadi yang tulisnya kumpulan mahasiswa mendung. Lebih halus dari mahasiswa sastra Arab, lu suruh yang SKI dari Winoten warga memula. Dan dia paling muda. Lu semester saleh semester 2 orang. Jadi yang terdapat naskah-naskah kebencanaan dan naskah-naskah mitologi lah. Jadi untuk apa yang terjadi, apa alamat ji, apa peristiwa ji, kiban cara ji, pemenang. Berarti kali dia dibukukan. Sebenarnya hasilnya macam ubud tak, tapi sebagian yang memang tak merumpak dalam naskah Aceh. Nah rata-rata dari semua data manusia, cara untuk mitigasinya ni, gimana? Kita yang melihat pada indikator reaksi alam. Ya, kunci ji pada hidup damai dengan alam. Nian lagi. Nyajino tanya. Kehelun dari yang kalau mati kemudian orang tua sendiri dia kata yang kahek untuk baca gejala alam, perubahan iklim kan, segala macam. Jamun kan, mangat baca gejala alaman. Dan ini memang karena masyarakat jamun masyarakat yang memang hidup dengan kearifan lokal. Jadi apa yang terjadinya kagak tahu prediksi. Sehingga orangnya nak mitigasi, nak persiapan, kumung banjir berarti apa yang harus berbuat. Tiba tengok kan kenanya kenunang. Nak kenunang. Anak kenung dia, anak pali. Yang kenunang ini kan karena yang memang dalam hal yang lebih sains kan. Jadi perhitungan secara anjulam kan. Ang kenung kenung perubahan. Okey. Jadi ini maksudnya alamat-alamat yang terdapat. Yang terdapat nak merumpak dari naskah hikayat, nak merumpak dari naskah-naskah gempa. Maksud alamat ke-18. Sidom diangkut boh tanah cat alamat Uji Raya. Nah kadang-kadang kalau sidom mereka ompung di wadah. Yang berarti tanda Uji Raya. Okey. Jadi kan kali-kalanya berarti nak mitigasi persiapan dah. Kod ijazah macam lah kan.
Kemudian juga mesti na sukling malam-malam na orang meninggal. Bu akrih riuh mutaga alamat huru-hara. Cicim tiung riuh pengah uro alamat makmu megau. Nyo kamu jamu ni orang pun. Pun cicim kerendang dan. Cicim kerendang. Dia mi kai trenji biasa kai batang ngut. Ya. Lagi Alam suan ramai cicim pindah tempat alamat bencana alam. Aduh. Ya jamun tsunami war bepa belah. Cicim. Iba lipa cicim dari laut darat, kemudian dari darat laut. Alian yang didukung juga dari naskah gempa. Gempa terjadi pada waktu duha. Bengah uro. Bulan Muharram katanya. Maka alamat dia katanya naskahnya adalah air laut keras akan datang, banyak orang mati. Tsunami. Manuskrip. Tsunami. Jadi nah yang betul. Nah yang memang dan yang kalau bukan menong galib maklum. Kebiasaannya jamu menan. Dan yang kemudian juga di Artinya kan agak tawaduk mungkin tidak mau mendahului. Tidak mau mendahului. Bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi buat kunci dengan kalimat-kalimat maklum. Jadi supaya tanya hana meyakini sesuatu yang tiada memberi bekas. Ya. Tidak baca ini maksud kan? Bab ini peri pada menyatakan takbir gempa. Baik dan jahat. Hendaknya jika pada bulan Muharram bergerak waktu subuh alamat perang pada negeri itu. Jika pada waktu duha bergerak alamat beras padi murah. Jika pada tengah hari bergerak alamat bahagia dan berkat pada negeri. Jika pada waktu zuhur bergerak alamatnya perang pada negeri. Jika pada waktu asar bergerak berpindah orang berpindah daripada suatu negeri ke negeri yang lain. Jadi orang hijrah lah. Pada waktu maghrib bergerak alamat orang banyak mati. Perang pada negeri itu. Jika pada waktu isya alamatnya beras murah dan lain-lain lah. Jadi dan naskah gempanya le versi. Kalau kamu hana mandum je ta patih ya. Tapi kan hari cik dalam bagaimana artinya orang katanya alamnya dijadikan sebagai sumber informasi ya untuk bersikap. Jadi tak cok memang yang bagian air laut bentang bah. Kalau tersapa ini mesti na boleh pada bulan Rajab. Bulan Rajab mandum naskah gempa ji. Beda aja sagai kalimat. Mesti dalam naskah ahli Hashimi gempa pada bulan Rajab waktu duha alamat angin akan keras. Air laut ombak pun keras pada tahun itu. Dalam naskah Muslim Aceh pada bulan Rajab yang sama waktu duha alamatnya akan laut keras padanya. Kemudian dalam naskah yang lain jika duha gempa bergerak alamat air laut itu dengan keras dan hujan pun dengan sangat padanya. Kemudian dalam naskah lain air laut akan besar pasangnya. Kemudian dalam naskah yang lain air laut akan keras padanya sama dengan tamuno. Kemudian sama jadi lebih le yang memang air laut keras padanya. Ya, artinya memang mitigasi bencana batai kan. Cuma kana tapi kalau jamu. Jadi alamnya mana pun apa. Betul. Binasa ada. Biasa. Makanya punya anak, makanya dalam semua jamu bergah hidup damai dengan alam dan melakukan mitigasi kebencanaan adalah solusi untuk menghindari bencana alam. Hati harus pekar. Ya. Tiba. Ini udah lengkap mah gitu. Lebih ini. Jadi lu baca mesti yang naskah doa yang kata tsunami meno apa? Pacut. Kalau posting sebab. Malaysia doa nah. Tungku alu ketapang. Kalimatnya diawali dengan dengar begat doa mehat yang fitrokun yang bak tengku dia alu kedapang doanya pun. Halaman kedua, Nabi kuat memperang kafir sekalian. Fitrah Tuhan beri, Nabi beridum melawan. Nabi berani hati kamu berang gajan. Benar petalu bandum kafir Hulanda Al-Ain. Kafir Hulanda yang terkutuk maksudnya ya. Lo melake obat Tuhan dumna kamu. Benar pebuta mandum kafe ni bak kamu. Neberi baik deh kalan kafe akan kamu. Ni bak mandum jihad yang diminta kamu. Cuma kamu pih melake obat Tuhan. Benar paruh kafe Hulanda sekalian. Kafe yang duduk dalam Nanggro Pulau Aceh. Ini buka ni kah? Kemudian halaman keput. Lo melake obat Tuhan neberi ke kamu. Orang binasa bandum kafe lam Nanggro kamu. Lam benepeleh. Lam nepeleh atas kafe oleh Tuhan.
Orang penelih yang poh Holanda sekalian. Jeb-jeb kafe. Ya dalam mandum kapai lam laut. Bertuhan pelham mati buhuk ke umpun ungkut. Lom Tuhan pe i laut yang rayat hat. Atih mandum kafe Holanda duk di darat. Bena putren tufan atih dum kafe oleh Tuhan. Bala tufan Nabi Allah Nuh Tuhan pekaram. Dan dalam tahun yang sama terjadi semong kurang peristiwa semong tsunami. Ya. Oke, akhirnya sampai kita di penghujung bersama Bang Maskur. Angkanya manuskrip. Oke, lebih ulang. Ya. Silakan berkunjung ke Pedir Museum. Artinya mungkin di hikmah, mungkin kawan-kawan podcast bisa cip gitu lah. Pegah yang nyonya menteng. Ya. Artinya alam butuh keseimbangan dan manusianya bergah lepo kita nyonyo khalifah. Hana nupegat makhluk sebaik-baik makhluk selain manusia. Ya. Paling sempurna deh. Cuman apabila hana tak jaga alamnya, makanya pada yang thodro tu. Puka. Berarti ada yang salah. Artinya manuskrip yang naba Tengku Maskur yang kali bersapat yang karena di Pedir Museum ini menjadikan sebuah catatan manusia nenek tu katanya di masa lalu. Mungkin kita cok hikmah. Ya mungkin di sisi lain sejarah memang hana berlai ke pegangnya dapat jauh. Tapi ada rentetan perjalanan hidup bumonyo butuhnya peta. Burunya kagejak lah ono tanya betul tali. Ya. Tak tahu kali. Apa lam kala Acehnya memang dalam hal bencana yang kalagi siklus. Ya, siklus. Jadi sering mengulang gempa. Makanya jino salah sabuh juga PR nyo karena bagian pesisir nyo kan jino habis tsunami, habis macam jamun-jamun hanali menumpuk naskah-naskah. Jadi jino yang selamat naskah ke yang di pedalaman. Dan nyampi ketika dia dah menumpuk dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita belum menumpuk naskah dalam umpang, ada kerupuh. Jadi hal-hal yang lagi emban yang jino perlu kesadaran lah dari kita anak muda untuk menyelamatkan apa yang menjadi warisan kebudayaan Aceh masa lalu. Karena tanpa buktinya hanya hansip dengan apa bangga-bangga dengan cerita mendang. Jadi hana memada Aceh. Aceh pun bangsa terlebih dari dunia. Ini dah faham tapi nya Aceh nanggur lebih di dunia. Tapi akhirnya bukti tanya lebih euforia dengan kebesaran, tapi bukti yang justru membesarkan yang kita rancam. Jadi hana memada pegah-pegah. Jadi bukti-bukti konkret memang harus disapai. Ya mungkin semacam mitologi mungkin Aceh bangsa terlebih dunia, tapi perlu perkuatan bukti untuk menuju ke. Ba urun zaman kalau ke buat, tinggal jena tanya apa yang tak begat dan apa yang tak wariskan dari urun zamannya. Benar? Ya. Okey, terima kasih banyak Tengku Maskur sehingga yang berjeroh dan bermanfaat ke kita Mandum. Mungkin sekian sahabat kawan-kawan bulan podcast. Semoga bisa memberikan manfaat buat kami pribadi dan buat kawan-kawan yang menonton. Tentu kesempurnaan bukan milik kami, milik pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.